mencurahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arusnya, saat ini kita berada di wilayah Ketapang Dongkal, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sahabat Arusnya, di daerah Ketapang Dongkal ternyata berdiri satu rumah tahfiz yang diberi nama Al-Um, yang diasuh oleh seorang ustadz yang biasa disapa sapaan akrabnya dengan Abi Hasan. Sahabat Arusnya, perlu diketahui bahwa rumah tahfiz Al-Um diperuntukkan untuk para yatim dan duafa yang diberikan fasilitas pendidikan gratis, dari mulai pendidikannya, makannya, jajannya, dan semua yang ada di dalam adalah gratis, tapi dipersembahkan untuk para yatim dan duafa. Sahabat Arusnya, perlu diketahui Abi Hasan, seorang pengasuh, mengedepankan fasilitas gratis untuk para yatim dan duafa di rumah tahfiz Al-Um. Berawal dari sebuah usaha kerupuk yang dirintis oleh beliau kurang lebih sekitar 3 tahun yang silam, dan saat ini beliau sudah memiliki 2.600 outlet. Dari situlah beliau bisa mendermabaktikan untuk mendirikan sebuah pesantren untuk yatim dan duafa, dan itu adalah gratis. Mari kita simak tayangan video ini dan liputan dari Arus News, akurat dan mencerahkan. Sahabat Arus News, kita bisa saksikan bagaimana aktivitas para santri di rumah tahfiz Al-Um yang berada di wilayah Ketapang Dongkal, Kota Tangerang. Dari mulai santri diajarkan bagaimana cara bermakan, cara makan ala sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga santri diperlihatkan bagaimana seorang Abi Hasan selaku pengasuh pondok rumah tahfiz Al-Um membiayai rumah tahfiz itu untuk mereka bisa belajar secara gratis dengan menjajakan kerupuk untuk 2.600 outlet yang sampai saat ini masih dilakukan. Bagaimana para santri diajarkan mengaji dengan para ustadz yang piawai di bidangnya, dan kita berharap kaum muslimin ikut bisa berpartisipasi mencetak para penghafal Quran. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Arus News. Sahabat Arus News, malam ini kita berada di wilayah Ketapang Dongkal, tepatnya di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dan sahabat Arus News, di acara Orbit kan, obrolan ringan bersama bintang dan rekan. Bintang kita saat ini adalah seorang pemuka agama, seorang ustadz yang saat ini menggalakkan atau menumbuh kembangkan nilai usaha, santripreneur dan sebagainya. Kita akan gali informasi ini dengan sapaan akrabnya Abi Hasan. Apa kabar, Wi? Alhamdulillah. Sehat, Wi? Alhamdulillah. Baik. Seharusnya di Ketapang Dongkal ini yang tidak jauh dari Masjid Ar-Riyad ada
sebuah rumah tahfiz yang diberi nama Rumah Tahfiz Al-Um. Nah, kita akan tanya kenapa Al-Um ini menjadi nama sebuah pilihan ikon dari seorang Abi Hasan. Gimana, Bi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk penamaan ini sebenarnya itu dari ibu saya, karena ibu saya itu sering dulu dipanggil Umi Um. Oke. Nah, dan juga Umi ini ketika saya berangkat ke Jakarta itu sebenarnya nggak diizinkan, Baik. tidak diperbolehkan. Tapi setelah seminggu kemudian baru membolehkan, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, syarat harus jujur, dan yang kedua, dimanapun kamu berada, kamu harus ngajar walaupun alif-alifan. Oke. Nah, amanah inilah yang saya pegang sehingga saya kasih nama Al-Um. Dan bukan kebetulan, itu adalah sebuah nama kitab juga, sehingga menjadi ikon untuk fikihnya itu kepada mazhab Syafi'iyah. Baik, Abi, kita sempat mendengar bahwa sebelum berdirinya Al-Um ini, Abi sempat menggeluti beberapa usaha. Di antaranya yang sampai saat ini masih berlangsung adalah kerupuk, ya, Bi? Ya, betul. Sebenarnya perlu diketahui bahwa ada satu bocoran, dan kita akan konfirmasi bocoran ini, bahwa beliau menjalankan usaha kerupuk ini murni untuk membiayai rumah tahfiz yang isinya adalah yatim dan duafa, begitu, Bi? Betul. Boleh bagi informasi sedikit? Ya. Jadi kerupuk ini memang untuk biaya hidup mereka. Bahkan selama 2 tahun, hampir 3 tahun, itu biaya hidupnya, makannya, pakaiannya, jajannya, semua itu dari kerupuk. Dan alhamdulillah belakangan ini banyak yang tahu, sehingga ada beberapa orang baik, orang-orang yang mau berjuang juga, dermawan, ikut bantu. Alhamdulillah, bersyukurnya seperti itu. Saat ini santri paling jauh dari mana? Yang paling jauh ada dari Aceh, ada. Dari Aceh, ya? Dari Jawa Timur ada. Jawa Timur Lampung, berarti termasuk Madura, Surabaya dan sebagainya. Oke. Oke, baik. Dari kerupuk itu, informasi lagi yang dikasih nama kerupuk tahfiz, yang mulai ada satu penggarapan jejak digital digarap dalam sebuah video pendek gitu, Bi. Video berseri, ya, Bi? Ya, insya Allah. Insya Allah, ya. Dan akan tayang di Insya Ramadan Allah. ini. Iya, kan tayang di bulan Ramadan ini, saudara. Tanggal 11 di Jam jam 11. 11 siang. Tanggal 11 jam 11 siang. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Bi, yang nggak kalah pentingnya, saat ini bisa mengcover buat kebutuhan santri yang notabene mereka memang benar-benar gratis, Bi. Benar. Jadi tidak ada biaya apapun di sini. Alhamdulillah, mulai dari pendidikannya, terus juga makannya, terus juga jajannya, alhamdulillah gratis semuanya. Semuanya gratis. Iya. Dan bisa buat mengcover itu. Saat ini Abi sudah punya berapa outlet kerupuk? Alhamdulillah sekarang ini kurang lebih 2000-an, 2600. Tapi sekarang ini agak berkurang karena memang ada faktor lahan jemuran yang kecil. Jadi Begitu. mulai menyempit, ya. Iya, karena butuh lahannya agak lebih besar. Mudah-mudahan ke depannya Allah kasih tempat yang lebih besar lagi. Baik, seharusnya dari sebuah kerupuk, perjuangan beliau mempunyai dedikasi untuk mengangkat betapa pentingnya sebuah ilmu agama yang akan mengangkat ke sebuah akhirat dan surga tentunya. Bukan hanya kebaikan di surga akhirat, tapi surga dunia juga. Dan di penutup, ajakan buat para muhsinin, para dermawan, orang-orang soleh untuk bisa sama-sama membangun bahwa betapa pentingnya menghidupi agama, bukan mencari hidup di dalam agama. Seperti apa, Bi? Ya. Monggo.
hidup kita sementara, paling lama ya 60 sampai 70 tahun. Dan harta yang kita kumpulkan itu pasti akan kita tinggalkan. Nah, dan apa salahnya kita, dan apa susahnya kita untuk mencari akhirat itu lebih diutamakan. Nah, oleh sebab itu seperti yang saya lakukan saat ini, ya kerupuknya untuk akhirat. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu pasti yang akan terwujudkan. Sehingga pikir kita harus untuk agama, langkah kita untuk agama, niat kita untuk agama. Insya Allah Allah yang akan memikirkan kita. Baik. Apa yang kita pikirkan, langkah kita untuk agama, insya Allah Allah akan mengurus hidup kita. Iya, betul. Saudara Syes, sebelum tayangan wawancara ini kita mulai, nanti kita akan saksikan beberapa proses pembuatan kerupuknya, penjemurannya, sampai proses bagaimana seorang Abi Hasan memberikan ujangan terhadap santrinya yang ternyata hilaf, melakukan kesalahan. Nanti slide-nya akan kita tampilkan. Dan buat para muslimin, baik itu perorangan maupun instansi pemerintah dan swasta, ayo bahu-membahu membangun, menciptakan santri-santri, anak-anak bangsa menghafal Quran. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara Qurani. Saya Mugiono melaporkan dari Ketapang, Dongkal, Tangerang Kota. Arus News akurat dan mencerahkan. Terima kasih. Salam. Luar biasa.